Tuh. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa melalui sapaan kasih, program dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Kristus Kasih dan Pasar, BPI Fajar Kasih dan Pasar. Di hari yang kedua minggu ini, Selasa 20 Mei 2025, mari saudara-saudara kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menikmati firman Tuhan. Dalam persekutuan ini, mari saudara kita awali dengan kita bersyukur kepada Allah untuk hari yang baru, pemberian Tuhan bagi kita di hari ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Allah dalam Yesus Kristus. Di hari Selasa 20 Mei 2025 ini, kami ingin supaya Tuhan memberkati kami dengan makanan rohani, firman Tuhan. Untuk itu Bapa berfirman kepada kami dan mampukan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita yang pertama adalah terambil dari 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang kelima. Dan yang berikut adalah dari Injil menurut Yohanes pasal 4 ayat 49 hingga 51. Saudara, saya bacakan kepada kita 2 teks hari ini. Beginilah firman Tuhan Allah Daud. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Bacaan yang kedua. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Saudara-saudara yang terkasih, dari 2 cerita ini kita mendapat sebuah gambaran peristiwa. Yang pertama, bagaimana ada orang yang sakit lalu kemudian disembuhkan. Begitu juga yang kedua, Yesus dengan kata-kata menyembuhkan orang yang sakit karena ia berkuasa. Bahkan ia dapat menghidupkan mereka yang mati sekalipun. Isi dari 2 teks kita hari ini. Saudara-saudara, apa yang mau kita renungkan di hari ini? Sebelumnya, saya berikan tema kepada kita. Kuasa doa dan iman yang hidup. Sekali lagi, kuasa doa dan iman yang hidup. Saya mau mengajak kita untuk merenungkan bagian yang pertama dengan kalimat kualitas doa. Saudara, berbicara tentang kualitas doa, pertanyaannya, kapan kita berdoa? Yang kedua, kalau kita berdoa, apa yang kita doakan? Apa isi dari doa kita? Kita berdoa untuk apa? Mengapa kita berdoa? Pertanyaan perenungan tentang kualitas doa itu penting bagi saudara. Agar bagi saudara yang jarang berdoa, malas berdoa, saudara harus berdoa.
kapan saja saudara berdoa, setiap waktu saudara berdoa. Isi doa saudara-saudara jangan hanya meminta ini dan meminta itu tanpa memohon Tuhan mengampuni saudara, tanpa memohon Tuhan melayakkan saudara, tanpa meminta Roh Kudus bagi saudara. Saudara, jangan sampai isi doa kita seperti daftar belanjaan kita ketika kita ke pasar. Ini perenungan kita di seputar kualitas doa. Kapan saudara berdoa? Saudara berdoa untuk apa? Mengapa saudara berdoa? Apakah saudara mendoakan orang lain juga atau saudara hanya mendoakan diri sendiri? Saudara bisa menjadi orang-orang yang sombong karena saudara tidak berdoa kepada orang lain. Dan ini menjadi persoalan kita. Bagian yang pertama yang kita renungkan. Bagian yang kedua, jika di bagian pertama kita berbicara tentang kualitas doa, bagian yang kedua kita berbicara tentang kualitas iman. Kualitas iman, kualitas spiritual saudara. Perenungannya adalah, apakah saudara telah melakukan firman Tuhan dengan baik? Apakah ajaran Kristus saudara praktekkan dalam kehidupan? Sudahkah saudara mengasihi sesama? Sudahkah saudara mengasihi musuh? Apakah dalam kehidupan saudara telah melakukan hal-hal yang baik? Apakah saudara berkontribusi positif kepada masyarakat, kepada lingkungan? Apakah saudara mengambil bagian dalam pelayanan? Ini perenungan tentang kualitas iman saudara. Apakah saudara hadir dalam persekutuan? Apakah saudara hadir dalam ibadah minggu kepada bapak-bapak? Apakah saudara hadir dalam ibadah persekutuan bapak-bapak? Ibu-ibu, apakah saudara hadir dalam persekutuan ibu-ibu? Pemuda-pemuda, saudara di mana ketika ada persekutuan? Mengapa saudara tidak menghadiri persekutuan itu? Anak-anak sekolah minggu, orang tua tidak membawa mereka. Di mana tanggung jawab orang tua? Ini pergumulan seputar kualitas iman. Mari saudara-saudara, perkataan kita, perbuatan kita. Iman adalah soal perkataan, iman adalah soal perbuatan, iman adalah soal aktivitas, iman adalah soal tindakan, iman adalah soal kepedulian, iman adalah soal compassion. Bagian yang ketiga, Allah memperhatikan doa kita. Allah memperhatikan iman kita. Allah mendengar doa kita. Allah tahu tentang iman kita. Allah tahu kualitas doa kita. Allah tahu kualitas iman kita. Dan Allah memberkati kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita di hari ini. Amin. Mari kita memuji namanya dengan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku. Mari saudara-saudara kita merendahkan diri di hadapan Allah, kita berdoa.
Kami mohon berkat yang dari Bapa. Dengarlah doa-doa kami. Tuhan berkati agar iman kami bertumbuh. Tuhan tolong kami agar kami dapat mewujudkan iman kami dalam perkataan dan perbuatan. Usaha kami diberkati, pendidikan kami juga diberkati, keluarga, rumah tangga, masyarakat, pemerintah diberkati, kesehatan kami diberkati, seluruh pelayanan kami diberkati. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami di hari ini. Haleluya. Amin. Kita berjumpa di esok hari. Shalom.